Salam jumpa Bapak Ibu, perkenalkan saya Adinda Parawi. Saat ini saya akan mendiskusikan tugas sejarah dan filsafat matematika untuk ruang diskusi 2, dan khususnya saya mendapat bagian untuk membahas mengenai konsep geometri yang telah ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Kita mulai dari pengantarnya dulu, bahwa catatan yang paling umum diterima tentang asal-muasal geometri adalah bahwa ilmu pengetahuan ini merupakan bagian dari peradaban bangsa Mesir kuno, di mana luapan tahunan banjir di Sungai Nil membuat pemegang kekuasaan pada saat itu harus terus-menerus memantau ukuran tanah milik penduduk untuk kepentingan pemungutan pajak. Nah, dari hal inilah menjadi salah satu sumber dari hal-hal luar biasa yang diberikan oleh bangsa Mesir kepada matematika, khususnya konsep geometri itu sendiri. Nah, kita mulai dari hal pertama. Konsep geometri yang dikembangkan adalah mengenai perhitungan luas dan volume. Melalui dokumen papirus Moskow dan Rin, terdapat 26 soal geometri mengenai perhitungan luas tanah dan isi. Nah, dari hal ini para ahli rupanya telah membuktikan bahwa bangsa Mesir kuno sudah menggunakan rumus luas segitiga, di mana untuk menghitung luas segitiga yaitu hasil kali setengah alas dan tinggi. Dan tentunya di Mesir juga terkenal dengan piramida itu sendiri. Bagaimana untuk membangun piramid itu sendiri, menggunakan berapa banyak batu, ataupun terkait dengan volume dari ruang piramida tersebut. Nah, dari dokumen Moskow juga para ahli membuktikan bahwa mereka, bangsa Mesir, sudah mengetahui volume dari piramida, yaitu dengan menghitung sepertiga dari luas alas kali tinggi. Selanjutnya, mengenai konsep geometri yang dikembangkan oleh bangsa Mesir adalah mengenai pengukuran dan survei. Nah, terkait dengan masalah banjir yang sudah dikemukakan pada awal video tadi, di sini masalahnya adalah batas-batas tanah menjadi bergeser, dan untuk mengatasi hal tersebut, mereka melakukan pengukuran dan survei tanah setelah banjir surut. Nah, orang-orang yang melakukan survei ini dikenal sebagai pengukur tanah, dan mereka menggunakan alat sederhana seperti tali dengan simpul yang berjarak sama untuk membuat pengukurannya lebih akurat. Dan tentunya bangsa Mesir juga menggali fakta-fakta berguna yang terkait dengan pengukuran tersebut. Dari beberapa rumus yang mereka miliki, boleh dikatakan hanya mendekati benar, tetapi rumus-rumus itu tetap memberikan hasil yang cukup dan dapat diterima bagi kebutuhan-kebutuhan praktis di dunia nyata. Dan di sini juga ada saya paparkan, di mana ada rumus seperti menghitung luas bangun bersisi 4. Mereka menggunakan cara dengan mengambil hasil kali dari rata-rata dua pasang sisi yang berlawanan. Walaupun belum tepat, tetapi hasil itu atau rumus tersebut bisa mereka terima untuk dipakai sebagai kebutuhan-kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, hal ketiga mengenai konsep geometri yang saya bahas pada saat ini adalah pembangunan arsitektur. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Mesir terkenal dengan bangunan-bangunan megahnya, di antaranya adalah ada piramida. Nah, untuk membuat piramida sendiri, dia dibangun dengan bentuk segitiga yang sempurna di setiap sisinya. Tentunya diperlukan perhitungan sudut kemiringan agar struktur stabil dan mencapai puncak dengan tepat. Di sini juga terkait dengan perhitungan luas alas dan volume untuk memperkirakan jumlah batu yang dibutuhkan. Juga ada pembangunan kuil, di mana perhitungan jarak tiang dan ruang simetris itu diperlukan, serta adanya pembangunan obelisk, yaitu proporsi panjang lebar tinggi juga menjadi hitungan geometri yang patut diperhitungkan. Dan
Dari konsep-konsep geometri yang dikembangkan oleh bangsa Mesir, kita bisa lihat bahwa memang geometri itu berawal dari kebutuhan hidup dan mereka menggunakan ukuran-ukuran tanah, menghitung luas dan volume suatu bangunan. Sehingga ini akan sangat berguna bagi mereka dan dari hal ini akan menjadi dasar berkembangnya geometri modern. Demikian tugas dari saya. Terima kasih.